Up. Di awal film ini, kita akan berada di sebuah bangunan dengan lubang di dindingnya. Di tengah malam, seorang pria datang ke sebuah bar yang sudah tutup. Pria ini bernama Neil, dan ia memohon pada pemilik bar untuk mengizinkannya menemui perempuan yang ada di basement. Namun pria ini menolaknya karena ia tidak akan menemukan kedamaian di sini. Setelah mengusir Neil, pria ini pergi ke ruang bawah tanah dan berencana membakar bangunan ini. Namun malah ia yang terbakar hingga mati. Waktu berlalu, seorang perempuan bernama Iris sedang membobol apartemen Kara karena tidak bisa membayar uang sewa. Sahabatnya yang bernama Kathy membantunya. Dan kini Iris tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Namun Iris menerima telepon yang memberitahunya kalau ayahnya yang tidak pernah ia temui telah meninggal. Iris pergi ke rumah ayahnya untuk bertemu dengan pengacaranya. Iris adalah satu-satunya keluarga ayahnya yang mati terbakar di awal film. Di sana, Iris bertemu dengan pengacara ayahnya yang mengatur warisan untuknya. Warisan untuk Iris adalah sebuah bar yang cukup tua namun terlihat sangat megah. Iris dan pengacara ayahnya memasuki bar ini dan terlihat kalau bar ini sudah lama tidak beroperasi. Iris melihat-lihat bangunan yang akan menjadi miliknya. Di jalan menuju ruang bawah tanah, ia melihat banyak foto jadul dan bekas ayahnya yang terbakar. Iris mengakui kalau tempat ini menakutkan. Namun ia juga tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Iris memutuskan untuk menghabiskan malam di sini walau sendirian. Agar tidak kesepian, Iris menelpon Kathy. Dan Kathy yang khawatir ingin menyusulnya ke tempat ini. Di tengah malam, tiba-tiba sebuah alarm menyala dan membangunkan Iris. Iris yang penasaran memeriksa sumber suara itu ke lantai bawah. Namun ia tidak menemukan siapapun. Ia merasa sesuatu menariknya ke ruang basement. Namun saat ia mendekati pintu, ia sadar kalau di pintu itu banyak tulisan aneh. Ia bisa merasakan kalau ada seseorang di belakangnya, sehingga ia pergi memeriksanya. Ternyata yang masuk ke sini adalah Neil. Neil mengenalkan diri dan berkata kalau ia ingin pergi ke basement. Neil memberi uang $2.000 sebagai biaya untuk bertemu dengan perempuan di basement. Neil memohon, namun Iris bingung dan juga takut. Neil berkata kalau ia ingin bertemu dengan istrinya dan berpikir kalau uangnya kurang sehingga ia menambahkan uangnya. Iris bingung, namun ia juga perlu uang. Namun ia tidak punya kunci ke basement. Ia meminta Neil untuk kembali lagi besok dan Neil sangat senang mendengar jawaban ini. Keesokan harinya, Iris kembali bertemu dengan pengacara ayahnya. Kini Iris memutuskan untuk menerima warisan ayahnya dan yang perlu dilakukan hanyalah menandatangani sebuah kertas yang sangat terlihat tua. Bahkan Iris menulis namanya dengan pulpen lama. Iris juga menerima rekaman video yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk dirinya. Di malam saat di bar, Iris membuka map yang berisi rekaman dan juga beberapa kunci. Di saat yang sama, Kathy sudah sampai. Rencana Iris adalah untuk menjual bar ini setelah mengantar Neil ke basement. Kathy berpikir kalau ini adalah ide yang buruk. Namun Iris yang butuh uang berpikir ini cara cepat untuk dapat cuan. Tak lama kemudian, Neil datang. Dengan salah satu kunci yang baru Iris terima, ia bisa membuka pintu ke basement. Ruangan itu gelap dan mereka hanya bercahayakan lampu dan lentera. Di tengah ruangan ada lampu dengan 2 kursi. Perhatian Neil tertuju pada lubang di dinding dan minta seseorang untuk keluar dari lubang itu. Namun tak ada yang terjadi. Iris berpikir ini konyol, sehingga ia bercanda dan ikut meminta jika di sana memang ada orang agar segera keluar. Tak lama kemudian, sebuah tangan muncul dan seorang perempuan dengan karung di kepalanya keluar dari lubang di dinding yang bernama Backhead. Neil meminta tolong agar bisa berbicara dengan istrinya, namun Backhead mengabaikannya dan mendekati Iris. Saat Iris memintanya berhenti dan mundur,
Baghead menurutinya. Sepertinya Baghead hanya mematuhi pemilik dari bangunan ini. Iris menyuruh Baghead duduk dan Baghead menurutinya. Neil duduk di depan Baghead dan berkata kalau ia ingin berbicara dengan istrinya yang sudah meninggal. Neil memberikan cincin istrinya, kemudian Baghead memasukkannya ke dalam mulutnya. Neil tidak pernah melakukan ini, namun ia ingat seharusnya mereka mengikat Baghead. Neil mengikat tangan Baghead sementara Baghead berteriak menakutkan. Terlihat tangannya berubah menjadi mulus dan saat Neil membuka karung di kepalanya, ia melihat ibunya yang sudah meninggal. Yang ingin Neil temui adalah istrinya dan bukan ibunya. Karena sudah terlanjur, Neil bertanya kenapa ibunya bunuh diri. Ibunya tidak ingin menjawabnya dan malah menangis. Namun tiba-tiba matanya berubah hitam dan berkata kalau ia bunuh diri karena tidak kuat melihat Neil. Ibunya ingin mencium Neil, bahkan membuat lehernya memanjang dan membuat Neil takut. Namun tiba-tiba ibunya menghilang, menangkap Neil dan memuntahkan air dari mulutnya. Saat Iris memerintahnya untuk berhenti, saat itulah Baghead berhenti. Kemudian Baghead memuntahkan cincin Neil. Iris meminta Baghead untuk kembali ke dalam lubang dan tentunya Baghead menurutinya. Neil sadar alasan kenapa yang muncul adalah ibunya dan bukan istrinya, karena cincin ini adalah milik ibunya sebelum diberikan pada istrinya. Hal ini membuat Baghead bingung. Neil ingat kalau ayah Iris memiliki aturan kalau pertemuan ini hanya bisa dilakukan selama 2 menit. Neil lupa memberitahu ini, sementara Iris tidak tahu apa-apa. Neil mendengarkan ini dari orang lain sehingga ia tidak mempercayainya. Namun setelah melihatnya secara langsung, Neil ingin kembali melakukannya. Namun kali ini ia akan berhati-hati. Iris tidak ingin melakukan ini lagi. Namun Neil memberi alamatnya jika Iris berubah pikiran. Kemudian Iris dan Katie memutar rekaman video yang ditinggalkan oleh ayah Iris. Ia menjelaskan bangunan ini dilengkapi penghuni spesial di basement. Saat nama Iris tertulis di kertas tua sebelumnya, membuat bangunan ini dan Baghead menjadi miliknya. Lubang di dinding adalah tempat tinggal Baghead. Selama Iris tidak memasuki lubang itu, maka Baghead tidak bisa menyakitinya. Baghead memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, namun hanya untuk 2 menit. Setelah itu, maka tubuh itu akan dikendalikan Baghead. Namun ayahnya menyarankan untuk tidak pernah menggunakan Baghead. Iris tidak bisa pergi meninggalkan Baghead. Jika ia memaksa pergi, maka kutukan penyakit dan kematian akan mengikutinya. Itulah alasan kenapa Iris tidak mengenal ayahnya. Karena ayahnya tidak ingin Iris tinggal di sini. Ayahnya juga tidak pernah berniat mewariskan bar ini pada Iris. Namun pengacaranya lah yang mengaturnya. Video ini tidak dibuat spesial untuk Iris, melainkan untuk pemilik Baghead selanjutnya. Memiliki akses pada kemampuan Baghead terlihat seperti berkah, namun saat terlena, kutukan Baghead lebih pahit dari berkahnya. Ayahnya pun berkata jangan pernah biarkan Baghead pergi dari basement. Kini Iris tahu alasan kenapa ayahnya tidak pernah menghubunginya. Katie ingin mereka segera pergi, namun Iris berpikir kalau ini adalah sebuah kesempatan. Dalam semalam, Neil membayar $4.000. Iris ingin mengizinkan Neil kembali menggunakan Baghead dan setelah itu, Iris berjanji mereka akan pergi. Karena Iris tahu kalau harus menurutinya, ini menulis tulisan untuk tidak pergi ke atas dan juga berkata demikian. Iris berkata ini karena ia akan pergi dari bar untuk pergi ke rumah Neil. Sementara itu, Katie masih berada di bar dan ia menutup pintu ke basement dengan sebuah tong besi. Namun saat menjauh, tiba-tiba satu foto terjatuh. Katie memeriksanya. Dan foto lama itu berisi 2 pria. Di balik foto itu ada tulisan Otto Vogler. Katie menemukan nama Otto di kertas pemilik bar yang ternyata sebelum ayah Iris, bar ini adalah miliknya. Katie mencari informasi di internet dan menemukan berita kalau Otto meninggal karena bunuh diri. Tiba-tiba,
Katie bisa melihat Otto dan membuatnya waspada, namun tak lama kemudian apa yang ia lihat menghilang. Di tempat lain, Iris masih bersama Neil yang menjelaskan setelah kematian istrinya, ia bergabung dengan sebuah grup konseling. Dari sana ia bertemu dengan orang yang pernah menggunakan jasa Backhead untuk bertemu orang yang sudah meninggal. Dengan membayar $2000, ia bisa bertemu orang yang meninggal selama 2 menit. Neil bertanya, kenapa Iris tidak mencoba Backhead untuk terhubung dengan ayahnya? Namun Iris ingat perkataan ayahnya yang melarangnya menggunakan Backhead. Di malam hari, mereka kembali ke basement dan Neil memberi Backhead benda milik istrinya. Backhead kembali memakannya dan berubah menjadi istri Neil. Iris memasang alarm selama 2 menit agar kejadian sebelumnya tidak terulang. Hal terakhir yang istri Neil ingat adalah ia sedang mengendarai mobil. Awalnya Neil berkata kalau ia ingin mengucapkan perpisahan pada istrinya. Namun alasan sebenarnya adalah Neil tahu kalau istrinya berselingkuh. Istrinya bingung dan tidak menjawab apapun hingga waktu 2 menit berakhir. Dengan pengaruh Backhead, istri Neil berkata kalau ia tidak pernah berselingkuh, melainkan hanya tidak tahan dengannya. Iris mendekati istri Neil yang menangis, namun itu hanyalah tipu muslihat Backhead yang menyerang Iris. Namun Backhead melepaskan Iris begitu saja dan kembali ke dalam lubang. Dengan kejadian ini, Iris trauma untuk kembali bertemu Backhead. Sementara Katie mengusir Neil dari tempat ini. Waktu berlalu, sedang melamun sambil minum alkohol di bar, Iris melihat pantulan ayahnya dari cermin. Namun ia tidak takut. Iris melihat bayangan saat ayahnya menggunakan Backhead untuk bertemu ibunya. Ayah Iris sudah muak dan berniat menemui Iris untuk menjelaskan semuanya. Namun karena itulah kini ia sakit parah. Namun waktu 2 menitnya habis dan kini Backhead mengambil alih tubuh istrinya. Ayah Iris ingin berpisah, namun Backhead tahu kalau kutukannya pada akhirnya membuatnya kembali. Backhead ingin ayah Iris membebaskannya, namun ia memilih untuk membakarnya. Tiba-tiba lampu pecah sehingga tempat ini gelap. Saat ia menyalakan korek, Backhead mengganggunya sehingga ia malah membakar dirinya sendiri dan meninggal. Kini Iris tahu kalau ayahnya tidak meninggal bunuh diri. Di tengah malam, Iris terbangun karena mendengar sesuatu. Ia memeriksanya hingga ke basement dan melihat ayahnya yang ingin memasuki lubang itu. Ia berkata kalau Backhead bisa merasakan ketakutan. Kemudian ia merobek pipinya yang ternyata ia adalah Backhead. Iris mencekik Backhead, namun justru malah ia yang tercekik. Saat ia membuka karungnya, yang ia lihat justru dirinya sendiri. Iris terbangun dari tidurnya karena ia tercekik kalung kunci basement. Namun Katie berhasil menemukannya tepat waktu dan menyelamatkannya. Kemudian Iris dan Katie pergi ke kantor pengacara ayahnya. Namun kantor tempatnya bertemu kosong. Ternyata pengacara yang ditemui Iris sebelumnya juga ada di foto Otto saat ia mewarisi bar ini. Sepertinya pengacara ini bukanlah manusia. Katie berpikir kalau Iris sedang mendapat musibah, namun Iris melihat dengan pandangan yang berbeda. Iris berpikir kalau kemampuan Backhead adalah berkah yang bisa dimanfaatkan. Hal ini membuat mereka berdebat, dan jika Iris melepaskan ini, maka ia tidak akan memiliki apapun. Katie tidak ingin berdebat sehingga ia memilih meninggalkan Iris sendirian di tempat ini. Namun Katie memilih pergi ke rumah Otto yang alamatnya tertulis di balik fotonya. Rumah itu terbengkalai dan ia bisa memasukinya tanpa masalah. Tempat itu terbengkalai. Namun di sana Katie melihat sepertinya Otto mencari informasi mengenai Backhead. Di tempat lain, Iris sedang bersama Backhead dengan jam tangan ayahnya. Ia ingin Backhead menjadi ayahnya. Ayahnya terkejut kenapa Iris menjadi penerus pemilik Backhead dan tak pernah menulis surat wasiat. Iris bertanya bagaimana mengontrol Backhead. Ayahnya menjawab selama namanya tercantum di atas akta, ia tidak bisa menghindari Backhead. Yang bisa dilakukan Iris cuma untuk tidak menggunakan Backhead, dan 2 menit pun berakhir. Saat Backhead mengambil kontrol, ia menunjukkan ayah Iris yang terbakar hingga Iris menutupnya dengan karung. Selama namanya ada di atas akta, ia tidak bisa bebas. Ia mencoba membakarnya, namun kertas ini tidak bisa terbakar. Kini Iris mulai merasa kalau ia telah salah mengambil keputusan.
Waktu berlalu, Katie kembali ke bar setelah membawa informasi dari rumah Otto. Namun di sana ia tidak bisa menemukan Iris yang tertidur di toilet. Katie memeriksa ke basement dan menemukan jam tangan ayah Iris. Saat ia mendekat, Beckhead tiba-tiba ada di belakangnya. Beckhead memakan kertas yang membuatnya berubah menjadi Otto. Katie bertanya apa sebenarnya Beckhead ini. Otto menjelaskan 400 tahun yang lalu, sebuah kelompok kuno menemukan seorang perempuan yang bisa memanggil orang yang sudah meninggal. Mereka memanfaatkan wanita ini untuk kepentingan mereka. Namun saat perempuan ini menolak, mereka menjulukinya penyihir sehingga ia dibakar. Namun perempuan ini bangkit dari kematiannya dan membalas dendam dengan menyebarkan wabah. Untuk menghentikannya, kelompok ini melakukan ritual untuk menyegel Beckhead di basement ini untuk meninggalkannya. Namun berabad-abad kemudian, keturunan dari kelompok ini membongkar basement ini dan kembali menyalahgunakan kekuatan Beckhead. Semakin sering Beckhead menggunakan kekuatannya, semakin kuat juga dirinya. Sekarang hanya ada satu penjaga Beckhead yang menandatangani untuk mewarisi kutukan ini. Saat Otto tahu kalau Katie bukanlah penjaga baru Beckhead, ia meminta maaf atas kendali Beckhead. Ia menyerang Katie. Keesokan harinya, Iris terbangun dan menerima telepon dari Katie yang meminta tolong dan memberitahu kalau ia ada di basement. Dengan cepat, Iris pergi ke basement dan mendengar suara Katie dari lubang. Ia sempat ragu, namun ia memilih memasukinya. Lubang itu adalah lorong yang panjang yang membawanya menemukan Katie. Mereka berencana pergi dari sana. Namun Iris melihat mayat Katie yang artinya Katie yang sedang bersamanya adalah Beckhead. Iris melihat Beckhead yang merangkap di atas. Iris yang takut mencoba pergi keluar dan ia berhasil keluar lubang tepat waktu. Di saat yang sama, Neil datang menyelamatkannya dan menginjak tulisan "Do Not Cross" yang membuat tulisan itu rusak. Neil mencoba menenangkan Iris yang panik karena Katie meninggal. Neil memberi Iris obat tidur untuk membuatnya tenang. Iris berkata semakin sedikit yang menggunakan Beckhead, maka akan semakin lemah juga Beckhead. Namun tiba-tiba Iris menjadi pusing dan Neil mengantarnya tidur. Di tengah malam, Iris terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara dari ruang basement dan pergi memeriksanya. Di sana ia melihat Neil yang sedang bernegosiasi dengan Beckhead yang ingin bekerja sama dengannya. Yang diinginkan Neil hanya agar ia bisa bertemu istrinya kapanpun ia mau. Neil menulis namanya di atas akta dan berpikir kalau ia akan menjadi pemilik Beckhead. Namun nama Neil menghilang karena Iris masih hidup. Neil tidak ingin membunuh Iris karena ia bukanlah seorang pembunuh. Namun Beckhead menggunakan tubuh istri Neil untuk membujuknya membunuh Iris. Ia juga berkata kalau ia sedang hamil dan ingin hidup bersama lagi. Neil masih ragu, namun saat tahu Iris menguping, Neil mengejarnya. Neil berhasil menangkap Iris dan berencana membunuhnya. Namun Iris berhasil membebaskan diri. Ia melarikan diri ke atap, namun Neil menemukannya. Neil membunuh Iris dengan cara menjatuhkannya dari atas bangunan. Kemudian ia membawa tubuh Iris ke basement untuk menunjukkannya pada Beckhead. Neil memberi ponsel Iris pada Beckhead agar ia berubah menjadi Iris sehingga Iris bisa menuliskan namanya di akta. Neil meminta maaf sementara Iris melihat mayatnya sendiri. Mata Iris berubah menjadi hitam yang artinya yang mengontrolnya adalah Beckhead. Beckhead berterima kasih karena telah memanggil Iris. Nama Iris masih tercantum di atas akta. Dan saat ini Beckhead adalah Iris sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya. Beckhead mematahkan kedua tangan Neil dengan tubuh aslinya. Kemudian dengan tubuh Iris, Beckhead membunuhnya. Kini hanya ada dia di sini. Beckhead membakar aktanya dan juga bisa pergi keluar dan membakar bar ini. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir.